Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ya, yang ini merupakan buku kitab syarah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang taghut, definisinya, contoh-contohnya, kemudian al-qada, ya, qada Allah. Kemudian di situ ada pengertian qada dan qadar, ya, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan qada dan qadar itu sama, ada yang membedakannya. Kemudian ya, qada, ya, ketentuan Allah itu ada dua, ya, qada atau ketentuan syar'i, kemudian ketentuan kauni, ya. Ketentuan syar'i itu, ya, ketentuan yang bisa terjadi dan bisa saja tidak terjadi, ya, dan hanyalah terjadi pada sesuatu yang Allah cintai. Ya, contohnya yang di ayat yang pernah kita sebutkan, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu, ya, perintah untuk menyembah Allah. Ini bisa terjadi dan bisa tidak terjadi, ya. Tapi Allah menyukai hal itu agar para hamba beribadah atau hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga qada atau ketentuan kauni, ya, ketentuan yang pasti terjadi, ya, bisa pada sesuatu yang Allah cintai atau sesuatu yang tidak Allah cintai. Nah, kemudian di situ muncul masalah, ya. Kita sudah bahas, ya, ada permasalahan apa? Ada yang mengatakan bagaimana Allah menetapkan sesuatu pada sesuatu yang Allah tidak sukai, pada sesuatu yang Allah tidak cintai. Bagaimana bisa seperti itu? Ya. Dan sudah dijawab, ya, kemarin bahwa sesuatu yang dicintai itu ada dua, ya. Yang dicintai karena zatnya, karena sesuatu itu memang dicintai, ya, seperti ibadah, ya, sedekah, sholat dan sebagainya. Kemudian ada sesuatu yang dicintai karena sebab yang lain, ya, karena ada suatu maslahat, ada suatu kepentingan di situ, ya, ada suatu maslahat yang besar, ya, keuntungan. Ya, sebagaimana ketika Allah mendatangkan musibah pada diri seseorang, Allah tidak menyukai musibah itu. Namun karena ada maslahat, Allah ingin dia taubat, ingin kembali kepada Allah, maka Allah turunkan musibah itu kepada orang tersebut, ya. Kemudian kita lanjutkan kembali tentang aqsamu al-ubudiyah, macam-macam ubudiyah. Ya, ini mirip dengan ibadah, ya. Ubudiyah itu masdar, ya, artinya penghambaan diri seorang hamba kepada Allah, ya, penghambaan diri kepada Allah. Jadi ini ada macam-macamnya, ya, ada tingkatannya, tidak semuanya sama. Yang pertama adalah ubudiyah amah, ya, wa hiya ubudiyatu rububiyah wa hiya likullil khalq. Jadi yang pertama itu ubudiyah umum, ya, yaitu ubudiyah rububiyah. Artinya apa? Maksudnya seluruh makhluk itu adalah hamba Allah, ya. Jadi bentuk penghambaan diri kepada Allah yang pertama, ya, tingkatan yang pertama ini atau macam yang pertama, ibadah ubudiyah umum, penghambaan
diri yang sifatnya umum, ya, yang dimiliki oleh seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk, seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala Ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, ya, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai apa? Sebagai seorang hamba. Jadi, ya nanti orang-orang kafir pun, ya, kata Syekh mengatakan wa yadkhul fi dzalikal kuffar, dan termasuk di dalamnya orang kafir. Ya, jadi ya nanti mereka ya akan datang di pengadilan Allah pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai seorang hamba. Jadi mau mereka beribadah kepada Allah ataupun tidak, dan secara hakikatnya, ya, walaupun kita lihat orang-orang kafir tidak beribadah kepada Allah, tapi secara hakikatnya mereka adalah hamba Allah. Ya. Ini ubudiyah secara umum. Jadi status mereka itu sebagai hamba Allah. Mau mereka ibadah atau tidak kepada Allah, mereka dikatakan hamba Allah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ubudiyah khassah, yaitu penghambaan yang khusus. Ya, ubudiyah khusus. Itu ubudiyah ketaatan secara umum. Maksudnya apa? Ya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala Ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hauna. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ard. Artinya adapun hamba-hamba Rabb yang Rahman, yang Maha Pengasih, alladzina yamshuna 'alal ard, itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi, ya, haunan, dengan rendah hati. Ya, di sini ya disebutkan ya hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa hadhihi ta'ummu kulla man ta'abbada lillahi bi syar'ihi. Dan ini ubudiyah ini berlaku secara umum bagi ya siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan sesuai syariatnya. Termasuk kita ada di sini, ya. Penghambaan kita kepada Allah masuk dalam kategori ini, ya, ibadah khusus, ya, yang dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim yang menjalankan syariat, ya, yang melakukan ibadah kepada Allah. Maka kita masuk ke dalam ubudiyah khusus, ya. Kalau yang tadi ubudiyah umum, seluruh makhluk, ya. Orang kafir pun termasuk, iblis pun termasuk. Mau mereka ibadah kepada Allah ataupun tidak, mereka tetap hamba Allah. Kalau yang kedua, ubudiyah khusus, ya, kita termasuk di dalamnya, ya. Ibadah kita sebagai seorang muslim kepada Allah, ya, yang menjalankan syariat-syariat Allah. Ada kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, ada namanya ubudiyah khassatul khassah, ya. Artinya apa? Ubudiyah yang lebih khusus, penghambaan diri yang lebih khusus lagi, ya, yaitu ubudiyahnya, penghambaan dirinya para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala an-Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, sesungguhnya dia, Nuh, Nabi Nuh, adalah hamba yang banyak bersyukur. Ya, Allah sebutkan secara khusus hamba ini, ya, yaitu siapa? Nabi Nuh, ya, adalah orang yang banyak bersyukur. Dan tentunya ubudiyah kita, ya, tidak dapat menyaingi ubudiyah para rasul. Ya, sebaik apapun kita dalam beribadah, ya, sebaik apapun, ya, sekhusyuk apapun ibadah kita, ya, tetap tidak bisa menyaingi penghambaan dirinya para nabi dan rasul. Ya, karena mereka para nabi, ya, para rasul, orang-orang
pilihan Allah yang mereka mendapatkan khitab langsung dari Allah, ya diajak bicara langsung oleh Allah atau mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jadi keyakinan mereka, keimanan mereka ya jauh di atas kita. Ya lebih tinggi dari kita sebagai seorang muslim biasa. Ya tentunya penghambaan mereka juga lebih tinggi dari kita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya. Dan jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada siapa? Abdina, kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad. Ya, Allah menyebutkan di sini hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wa qala fi akhirina minar rusul. Ya, Allah juga berfirman tentang rasul-rasul yang lainnya. Bukan cuma Nabi Nuh dan juga Nabi Muhammad. Ya. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, di surat Shad, ya, ayat 46, qala Allah Ta'ala, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Ya. Dan ingatlah hamba-hamba kami, yaitu siapa? Ibrahim, kemudian wa Ishaq dan Yakub ulil aidi. Ya, ulil aidi itu yang mempunyai kekuatan-kekuatan. Wal absar. Absar di sini adalah yang dimaksud adalah ilmu dan hikmah, ya. Dan ini Allah sebutkan khusus, ya, para nabi, hamba-hamba Allah itu para nabi, dan di sini ubudiyah khasatul khasah, yang lebih khusus lagi, ya. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, tingkat penghambaan seseorang yang paling tinggi yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa qaluhu ta'ala wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Ya. Ai qad rabbuka an nuhsina bil walidaini ihsana. Jadi Allah telah memerintahkanmu an nuhsina bil walidain ihsana. Ya, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan hanya sekedar berbakti saja, tapi apa sebaik-baiknya. Wal walidan, yang dikatakan al walidan kedua orang tua, yasmalul wal ab wa man fawqahuma. Ya, termasuk yang di situ adalah al ibu, ya, dan juga ayah, wa man fawqahuma, dan mereka yang di atas keduanya, ya, kakek, nenek, kemudian di atasnya lagi. Lakinnahu fil wal ab ablag, ya. Wa kullama qarba minka kana aula bil ihsan. Tetapi ibu dan ayah ini lebih utama, ya, untuk kita berbuat baik kepada mereka berdua. Ya. Jadi tidak terbatas, ya, pada kedua orang tua, ya, termasuk juga yang di atasnya, kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya. Tapi yang paling utama adalah kedua orang tua kita, yang karena sebab kedua orang tua kita lah kita ada di dunia ini, ya. Baik, wa kullama qarba minka kana aula bil ihsan, dan setiap, ya, yang paling dekat nasabnya dengan kita, maka itu yang lebih utama. Dan di sini yang paling dekat siapa? Orang tua kita, ayah ibu kita. Maka merekalah yang paling utama untuk kita berbuat baik kepada mereka berdua. Wal ihsan badul ma'ruf wa fi qouli wa bil walidaini ihsana ba'da qoulihi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi
firman Allah Ta'ala, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Itu setelah apa? Setelah perintah. Wa qad rabbuka alla ta'budu, agar kita beribadah, ya kita hanya menyembah kepada Allah. Jadi setelah perintah kita menyembah Allah saja, kemudian perintah berbakti kepada orang tua. Fahada dalil ala anna haqqal walidaini ba'da haqqillahi azza wajal. Ini menunjukkan apa? Bahwa hak Allah, hak kedua orang tua itu setelah hak Allah. Ya, jadi yang pertama disebutkan hak-hak Allah untuk kita ibadahi saja, tidak boleh berbuat kesyirikan. Setelah itu disebutkan hak kedua orang tua. Ya, bukan hak teman, bukan hak tetangga, tetapi apa? Kedua orang tua. Ya. Kemudian di sini muncul pertanyaan. Fa in qila fa aina haqqu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau disebutkan tadi hak Allah dan hak kedua orang tua, maka di mana hak Rasulullah? Kenapa tidak disebutkan? Ya. Ujiba bi anna haqqullah mutadammin li haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam li anna Allah la yu'bad illa bima syara'a Rasul. Jadi hak Allah itu juga mencakup di dalamnya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah la yu'bad. Kenapa? Karena Allah tidak disembah kecuali apa? Ya kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kita bisa menyembah Allah. Kenapa? Karena kita tahu syariatnya. Rasulullah yang ajarkan. Ya. Rasulullah yang ajarkan begini tata caranya. Maka kenapa di sini tidak disebutkan? Karena sudah mencakup. Ketika disebutkan hak Allah juga mencakup hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa qauluhu imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Ai kaful ada anhuma, itu menahan diri dari untuk tidak menyakiti keduanya. Fa fi qoulihi ihsana wa fi qouli fala taqul lahum uf kafal ada wa makna uf at-tadajjur. Makna uf adalah at-tadajjur, bentuk atau sikap keluh kesah, kejengkelan, ya, kesal atau dujur. Li'annaka idza qultahu faqad yata'adzayan bidzalik. Karena jika engkau mengatakan perkataan itu, maka keduanya, ayah ibu kita tentu akan merasa sakit, ya, akan menyakiti keduanya. Wa fil ayah isyarah ila annahuma idza balagha al-kibar sara ib'an ala waladihima. Dan ayat ini menunjukkan bahwa keduanya jika mereka telah mencapai usia renta senja, ya sudah jompo, sara ib'an ala waladihima, ya akan mereka berdua akan menjadi apa? Ib'an, beban bagi anak mereka. Fala yatadajjar minal hali wala yanharuhuma fil maqali, ya, maka janganlah mengungkapkan, mengekspresikan kekesalan kita, kejengkelan kita, dan juga jangan membentak mereka ketika kita berkata, ya, idza asaa fil fi'li awil qawli, jika mereka berkata yang tidak baik, ya jika orang tua berkata yang tidak baik fil fi'il atau qaul, ya jadi mereka berbuat yang tidak baik atau berkata yang tidak baik, maka jangan sekali-kali kita membentak kedua orang tua, ya. Kemudian kita perjelas lagi di sini, jamaah rahimakumullah jami'an. Kalau kita perhatikan di sini, imma yablughanna indak, di sisimu, ya.
Allah Ta'ala mengatakan, menyebutkan indaka di sisimu, ya. Jika salah seorang dari keduanya, ayah ataupun ibu kita, ya sudah mencapai usia senja, ya sudah jompo, ya, di sisimu, indaka, dalam pemeliharaanmu atau di sisimu, ya, indaka maksudnya di sisimu atau dalam pemeliharaanmu. Yang dimaksud indak di sini adalah, ya, jadi kalau kita bisa, ya, orang tua tinggal bersama kita, ya, ini maksud dari indaka, ya. Atau walaupun tidak tinggal bersama kita, namun tinggal dekat dengan kita, ya, sehingga kita bisa melihatnya, ya, bisa berkomunikasi langsung dengannya, ya, menengoknya, menjenguknya, ya, dan sebagainya. Namun apabila nantinya muncul mudarat, ya, timbul kemudaratan, ya, maka yang lebih baik tinggalnya terpisah dengan orang tua, ya. Walaupun demikian tetap harus, ya, walaupun terpisah namun harus diusahakan dekat dengan orang tua. Kalaupun tidak bisa, ya, misalkan ada orang lain yang mengurusi orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita, ya, maka kita usahakan untuk apa? Untuk selalu berkomunikasi, ya, dengan orang tua atau yang mengurusnya. Ya, kita usahakan, kita selalu menyediakan kebutuhannya, ya, kita tanya kabarnya dan seterusnya, sehingga mereka itu merasa ada di sisi kita, sehingga ayah ibu kita merasa ada di sisi kita, dan ini masih dikatakan dalam pemeliharaan kita atau di sisi kita, walaupun tinggalnya jauh, ya, tidak berdekatan, ya. Jangan sebaliknya, ya, sudah jauh tinggalnya, tanya kabar saja tidak pernah, ya. Kemudian imma yablughanna 'indaka al-kibara. Ya, kenapa disebutkan di ayat ini al-kibara? Al-kibar itu, ya, sudah renta, ya, sudah jompo, sudah tua, ya. Kenapa disebutkan seperti itu, al-kibar? Apakah, pertanyaannya, apakah berbakti kepada orang tua itu hanya ketika mereka sudah tua, ya, hanya ketika mereka sudah lemah? Tentu tidak. Ya, kita tetap diwajibkan dalam keadaan apapun berbakti kepada orang tua, ya, walaupun mereka masih muda, masih sehat, masih kuat, mereka muslim maupun kafir, tetap diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Namun Allah mengatakan di sini al-kibaro, ketika sudah lanjut usia, ya, sudah tua. Kata para ulama ada beberapa sebab, ya, diantaranya, ya, karena pada usia ini orang tua itu dalam kondisi sangat membutuhkan kita, sangat membutuhkan anak-anak mereka. Ya, mungkin mereka sudah lemah, ya, sudah susah bergerak, sakit-sakitan, ya. Maka di dalam kondisi ini orang tua sangat membutuhkan kita, ya. Ini salah satu alasan, ya, oleh para ulama kenapa disebutkan al-kibaro. Kemudian alasan berikutnya, ya, jadi seandainya kondisi, tentunya ketika orang tua, ya, ketika orang tua kita masih sehat, masih kuat, ya, mereka tidak, mungkin ketergantungan kita sangat berkurang, sangat sedikit, ya. Justru mereka lah yang berusaha, ya, untuk selalu membantu kita, ya. Kalau mereka masih kuat bekerja, mereka akan bekerja, mencari uang, ya, mengumpulkan harta. Buat siapa? Buat kita, buat anak-anaknya, ya. Kemudian seandainya mereka sudah tidak kuat, ya, untuk bergerak saja susah, sakit-sakitan,
sudah tidak sehat, butuh biaya yang banyak, sudah pikun, ya. Itu saat itulah mereka sangat membutuhkan kita. Maka Allah tekankan di sini al-kibaro. Allah sebutkan ketika di usia senja, usia jompo, ya. Yang kedua, kata para ulama, ya, mengapa disebutkan al-kibaro? Al-kibar membutuhkan karena membutuhkan waktu yang lama dalam merawat keduanya. Orang tua yang sudah lanjut usia mungkin tinggal di rumah anaknya bisa sampai bertahun-tahun. Apalagi yang sakit, ya, stroke misalkan, tidak bisa bergerak, tidak bisa banyak beraktivitas. Dan terkadang lamanya waktu ini memunculkan rasa bosan, rasa lemah, ya, bahkan bisa berbalik. Yang tadinya ikhlas merawat akhirnya menjadi tidak mau lagi merawat orang tua, ya. Maka, ya, inilah karena alasan inilah mengapa dikhususkan kata al-kibar di sini, jompo atau sudah lanjut usia, ya. Karena di sini mereka butuh perhatian khusus, ya. Ujiannya pun lebih berat. Oleh karena itu, ya, pahala yang anaknya dapatkan jauh lebih besar daripada ketika kondisi orang tua masih sehat, masih kuat, ya. Kemudian Allah mengatakan ahaduhuma au kilahuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma atau keduanya. Kenapa enggak langsung dikatakan keduanya? Karena kewajiban berbakti itu kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, bukan hanya kepada salah satunya saja, ya. Jadi kalau ayah sudah meninggal, maka bakti kita kepada ibu kita. Kalau ibu kita sudah meninggal, bakti kita kepada ayah kita, ya. Kalau kedua-duanya masih hidup, berbakti kepada kedua-duanya. Jangan sampai berbakti hanya kepada salah satunya saja, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara ayah dan ibu, walaupun memang kecenderungan seorang anak itu bisa kepada salah satunya. Ada orang yang lebih menyayangi ibunya, ada yang lebih menyayangi ayahnya, ya. Tapi Allah wajibkan untuk berbakti kepada kedua-duanya, ya. Maka Allah sebutkan di sini ahaduhuma au kilahuma, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Kemudian jangan bilang perkataan ya. Ini kalau kita artikan seperti ya, gitu, atau ya. Ini orang Arab biasa mengatakan dan ini yang saya dengar itu sampai sekarang juga, ya, mereka masih mengatakan perkataan ini, Ini adalah kalimat tadojur, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu ungkapan kekesalan, kejengkelan, ya. Ini tidak boleh. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan kalau ada yang lebih ringan dalam bahasa Arab, ada yang lebih ringan dari kata ya, yang maknanya lebih ringan dari kata ini, maka Allah akan datangkan kata itu. Tapi ternyata apa? Ya, ungkapan kekesalan, kejengkelan dalam bahasa Arab itu yang paling ringan adalah ya, Jadi kalau mengatakan tidak boleh, apakah boleh kita membentak orang tua? Kan tidak disebutkan membentak. Yang disebutkan tidak boleh mengatakan ya, tentu tidak, ya. Ini kias ulawi, ya. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu, membentaknya atau bahkan melakukan kekerasan fisik, ya, memukul dan sebagainya. Itu jelas lebih tidak boleh lagi. Hanya mengatakan yang paling ringan saja, itu tidak boleh, ya. Atau dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan ungkapan kekesalan kita kepada orang tua, itu saja tidak boleh, ya. Apalagi lebih dari itu. Jadi apa saja sikap kita, ekspresi kita yang kita tunjukkan, yang menunjukkan kejengkelan, kekesalan kepada kedua orang tua, maka ini haram, ya, tidak boleh, ya. Dan perbuatan ini perbuatan durhaka, ya, tidak boleh kita
lakukan. Kemudian wa qul lahuma qaulan karima. Ya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Maksudnya apa? Layyinan hasanan bihudu wa tuma'nina. Itu perkataan yang lembut, yang baik dan tenang, ya. Faqaulika adaballahu ajrak, masuk intonasinya bagaimana, ya. Fala yakunu mus'ijan karaf'is saut masalan, ya. Jadi jangan sampai mengusik, ya, mengganggu mereka seperti mengangkat suara, ya, apalagi sampai membentak-bentak. Bal yatadamman ad-du'a wal inas lahuma, ya. Tapi kata-kata yang mengandung doa-doa, ya, dan membangkitkan, menimbulkan kegembiraan bagi kedua orang tua kita, ya. Jadi, ya, terkadang ada orang yang pandai sekali, ya, bisa menghibur orang lain, ya. Kadang kita untuk berbicara kepada orang lain, kita berpikir, kita mikir-mikir dulu, apakah perkataan saya akan menyinggungnya? Kalau aku ngomong kayak gini, bagaimana ya? Dia kesinggung apa enggak? Kita mikir, ya. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, ya kan? Mungkin kepada teman, kepada guru, ya, kepada orang lain, kita seperti itu. Kita bisa seperti itu. Tapi kenapa kepada orang tua tidak bisa seperti itu? Ya. Justru mereka lah yang lebih utama untuk kita lebih perlakukan dengan baik, ya. Syahid min hadil ayah qalu ta'ala alla ta'budu illa iyyah. Taib. Kemudian, ya, sebaik apapun kita di mata orang lain, ya, mungkin kita dikenal orang yang soleh, orang yang rajin, ya, orang yang ahli ibadah, ya. Usahakan kita bisa membuat, jangan sekedar apa yang orang lain lihat saja, ya. Kita usahakan, kita wujudkan itu kepada orang tua kita, ya. Kita berusaha membuat orang tua gembira, ya, senang, bahagia dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, ya. Ini anak, masya Allah, anak saya luar biasa, ya. Setelah menimba ilmu, belajar, akhirnya bisa berubah. Yang tadinya suka membantah, ternyata ketika di rumah berjumpa dengan orang tua sangat bahagia, ya, melihat anaknya sudah berubah, berkata tutur kata yang lembut, baik, ya, sangat menghargai orang tua, selalu membuat orang tuanya bahagia, ya, dengan candaan dan sebagainya. Walaupun kadang orang tua itu mengatakan sesuatu yang sudah kita sering dengar, menceritakan sesuatu yang sudah kita sering dengar, ya. Ya, kita berusaha sabar, kita dengarkan dengan baik, ya, kita ungkapkan perasaan antusias kita suka, ya, ketika orang tua berbicara. Ini salah satu bakti kita kepada orang tua. Jangan malah sebaliknya, ya, orang tua berbicara kita biarkan, kita sibuk main HP, ya. Bahkan, ya, kita bentak-bentak orang tua, ya, naudzubillah, ya. Ini perbuatan durhaka kepada orang tua, ya. Jadi, walaupun kita sudah, ya, dianggap orang soleh, orang yang sangat baik, rajin sedekah, ya, hafal Quran 30 juz, hafal semua hadis-hadis, namun kalau kita masih bentak-bentak orang tua, kita adalah anak yang durhaka, ya. Percuma itu semuanya, percuma label soleh di mata orang lain, ya. Percuma hafal Quran 30 juz kalau kepada orang tua masih melawan,
masih berani. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya, kita masuk ke ayat berikutnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Wa la tusyriku, ya, sembahlah Allah, wa la tusyriku fi muqabil la ilaha li'annaha nafi. Ya, jadi wala tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik, janganlah kalian menyekutukan Allah. Ini semakna dengan kalimat la ilaha, ya. Kemudian wa'budu fi muqabil illallah, dan sembahlah Allah, ya, ini sama dengan illallah, ya. Li'annaha isbat. Kemudian syai'an nakira fi siyaqin nahi fata'umu kulla syai' la nabiyan wala malikan wala waliyan. Jadi janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, disebutkan di sini syai'an, yaitu mencakup keumuman semua hal, baik itu nabi, ya, ataupun malaikat, maupun orang soleh, ya, wali, atau perkara-perkara duniawi, ya. Fala taj'al dunya syarikan ma'allah, ya. Janganlah membuat dunia ini sekutu bagi Allah. Wal insanu idza kana hamuhu dunya kana abidan laha. Dan jika seorang manusia itu, ya, dia hanya menginginkan kehidupan dunia saja, ya, dunia itu sebagai tujuannya, maka dia adalah hamba dunia, bukan hamba Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ya, celakalah hamba dinar. Wa ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah, ya, celakalah hamba khamilah, dan khamisah ini pakaian, ya. Kemudian wabil walidaini ihsana yuqalu fiha ma qila fil ayati sabiqah, ya, ini sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Wa qalu ta'ala wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, ya. Wa dzul qurba hum, ya, Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwa pengertian dzul qurba, itu kerabat, adalah man yajtami'una bisyakhsi fil jaddi rabi, ya, itu orang-orang yang masih satu keturunan, ya, sampai al-jadd rabi, kakek keempat. Maksudnya apa kakek keempat? Ada yang tahu? Ya, jadi kakek kita, ayah kita, kakek kita, ya. Itu yang pertama. Ayahnya kakek, itu kakek kedua, kakek buyut. Kemudian ayahnya lagi ketiga, ayahnya lagi keempat. Ya, jadi kalau kita lihat nasab Nabi, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ini yang pertama. Bin Hashim yang kedua. Bin Abdul Manaf yang ketiga. Kemudian bin Qusay keempat, ya. Ya, jadi sampai kakek keempat inilah, ya, yang disebut dengan kerabat. Tentunya nanti ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Setelah itu bukan kerabat lagi. Jadi kalau kita punya, ya, saudara-saudara, kerabat-kerabat, ya, sampai kakek keempat dan keturunannya itu kerabat kita, ya. Cuma memang masalahnya kalau di kita kadang kakek saja tidak tahu namanya, ya. Atau kakek buyut saja sudah lupa namanya siapa, atau nggak tahu. Bahkan kakek sendiri tidak tahu, ya. Bahkan anak-anak kita, ya, kadang saya bertanya kakeknya siapa nggak tahu. Nah, beda dengan orang Arab, ya, mereka bisa hafal sampai berapa keturunan, ya, di atas mereka. Sebenarnya ini penting, ya, kita penting untuk mengetahui siapa saja kerabat-kerabat kita, ya.
Kemudian wal yatama, apa yang dimaksud yatama? Jam'u yatim. Jama' yatim. Wa huwa alladhi mata abuhu. Jadi anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal. Walam yablugh. Dan kita perhatikan di sini ya. Dan dia belum balik. Belum dewasa, belum balik. Ya. Jadi yang dimaksud anak yatim yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Adapun setelah itu tidak dikatakan yatim ya. Wal masakin humul ladzina adamul mal faskanuhumul faqr. Dan orang-orang miskin, mereka siapa? Mereka yang tidak mempunyai harta, ya, faskanuhumul faqr. Dan mereka tertahan oleh kefakiran. Maksudnya apa? Ya bukan tidak mempunyai harta sama sekali. Mereka mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, ya, mempunyai harta lebih dari setengah kebutuhannya, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya misalkan, ya seseorang ya kebutuhan pokok di Bogor, misalkan, ya sebulan ini 3 juta, ya, dengan kebutuhan tempat tinggal, ya, makanan, pakaian. Kemudian orang miskinnya bagaimana? Ya dia bisa mempunyai pendapatan lebih dari setengahnya kebutuhannya, tapi tidak mencukupi. Ya misalkan 2 juta atau 2,5 juta, itu tidak sampai mencapai batas kebutuhan pokoknya. Ya. Dan ini tentunya tidak bisa kita samaratakan. Ya. Setiap orang bisa berbeda-beda kebutuhannya. Ya bisa jadi ada yang penghasilannya di atas 5 juta, tapi dia dikatakan padahal tadi kebutuhan si A ini 3 juta, ya, kebutuhan pokoknya. Berarti kalau di atas itu sudah tidak miskin. Tapi mungkin ada yang penghasilannya 5 juta atau lebih, tapi dia dikatakan miskin, ya. Mungkin saja anaknya 10, ya 11, ya, semuanya bersekolah, ya banyak kebutuhannya. Kemudian kefakiran, ya, jadi beda antara miskin dan fakir, ya. Kalau fakir itu apa? Orang yang dia tidak punya harta, tidak mencukupi setengah dari kebutuhan pokoknya. Ya seperti tadi dikatakan, kalau misalkan kebutuhan pokoknya 3 juta, mungkin dia hanya mendapatkan 1 juta penghasilannya, ya. Atau bahkan tidak punya penghasilan sama sekali, ya. Wabnus sabil huwal musafirul ladzi inqata'at bihi nafaqah. Ya. Ibnu sabil itu adalah musafir yang terputus bekalnya. Musafir, orang yang melakukan perjalanan. Namun apakah mutlak semua orang yang bersafar? Tidak, ya. Jadi yang dimaksud Ibnu sabil di sini adalah orang yang melakukan perjalanan, orang yang bersafar untuk kepentingan yang dibolehkan, dalam perkara yang mubah yang dibolehkan, bukan dalam kemaksiatan, ya. Contoh perkara yang dibolehkan, ya misalkan dia ingin menjenguk saudaranya di kota lain, dia kehabisan bekal, mau ke kota tujuannya nggak bisa, uangnya habis, mau kembali lagi juga tidak bisa, ya tidak punya apa-apa lagi. Lantas bagaimana orang yang bersafar untuk kemaksiatan? Apakah ada? Ada. Ya bisa jadi ada. Misalkan ya ada orang di Bogor pergi ke mana? Ke Sumatera, ingin jadi begal, ya, untuk begal di sana. Ini untuk kemaksiatan, ya. Tentu ini tidak boleh. Ya bukan, jadi tidak mutlak orang yang bersafar, bukan mutlak musafir. Ya tapi dilihat dulu tujuannya. Wa qaulu ta'ala baik, mungkin azan dulu ya. Ya, silakan.
Ya, baik. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Termasuk juga. Iya. Dari ayah ataupun ibu. Iya. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana jika kita masih mempunyai ayah tapi tidak menafkahi kita? Ya, ya baik, tentunya ya seorang ayah punya tanggung jawab. Ya, seorang ayah punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Namun memang dalam beberapa kasus ya ada seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya. Ya. Padahal ini sudah menjadi hak anak tersebut untuk mendapatkan nafkah. Dan ini tentu banyak sebabnya ya. Ada yang memang karena tidak mau. Ada terkadang ada juga ya, ini ada kasus terjadi ayah yang memang sudah terpisah dengan anaknya, tidak tahu keberadaan anaknya di mana. Ya, dia sudah berusaha mencari-cari, tapi tidak dapat menemui anaknya. Ya, maka ya bagaimana mungkin dia bisa menafkahinya? Intinya kalau misalkan ayah itu, ya, dia mampu, ya, intinya ayah itu dia tahu keberadaan anaknya di mana. Ya masih bisa berhubungan dengan anaknya. Ya.
Beda kalau kasus tadi ya, ayah tidak bisa menemui anaknya, tidak tahu keberadaan anaknya di mana. Ini ada ya, ini nyata terjadi. Anak ayah ini sudah mencari-cari, berusaha, ya entah itu anaknya sudah meninggal atau belum. Ya. Tapi kalau tidak demikian, ya maka ayah ini tetap harus menafkahinya, wajib. Kalau dia tidak menafkahi bagaimana? Berdosa. Ya. Ayah ini berdosa. Ya. Lantas bagaimana sikap anaknya? Ya. Apa yang harus anaknya ini lakukan kalau mendapatkan kenyataan ternyata seperti itu? Ya. Ada ayah yang tidak mau menafkahi anaknya. Kalau memang tidak bisa ya disampaikan, tidak memungkinkan dia, ya tentunya si anak ini berusaha ya untuk mengingatkan, karena dia telah berbuat dosa. Ini suatu bentuk kemaksiatan ya, tidak menafkahi. Maka ingatkan, ya. Sama seperti kita melihat orang lain berbuat dosa, kita tegur, kita ingatkan, dan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau memang bisa langsung, bisa komunikasi, sampaikan, ya, bahwa dia butuh nafkah dari ayahnya, ya, minta agar ayahnya ya sadar bahwa itu kewajibannya. Intinya diingatkan, ditegur, itu suatu perbuatan yang tidak benar, ya. Kalau dia tidak bisa langsung, dia bisa minta bantuan ya kepada orang yang memungkinkan untuk menasihati ayahnya. Ya mungkin misalkan masih ada ibunya, sampaikan ibunya untuk mengingatkan, atau orang lain yang kemungkinan bisa, ya. Kalau misalkan tidak bisa juga, ya maka tentunya sebagai seorang muslim ya, kita jangan pernah lepas dari doa. Doakan orang tua kita. Ya bisa jadi karena doa anaknya ini, doa yang ikhlas, mohon kepada Allah agar dibukakan hati ayahnya. Bisa jadi ayahnya berubah, dia sadar ya untuk menafkahi anaknya. Ya bukankah Allah zat yang maha membolak-balikan hati? Ya, Allah bisa merubah ya hati seseorang dengan sekejap. Yang tadinya beriman bisa menjadi kafir, yang tadinya kafir bisa menjadi beriman, ya. Yang tadinya suka bermaksiat menjadi bertobat. Ya, bisa jadi karena sebab doa kita, maka Allah ijabah doa kita, ya. Intinya ya saya hanya bisa menasihatkan untuk bersabar ya. Di samping tadi pertama berusaha dulu untuk mengingatkan, kemudian bersabar ya. Bersabar dan doakan. Ya, doakan orang tua kita. Ya. Apakah sekarang kita tanya diri kita sendiri. Dalam kondisi seperti itu, apakah kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah doakan orang tua, ya? Kalau belum, ya silakan perbanyak lagi doanya, ya. Mohon kepada Allah dengan merendahkan diri kepada Allah dan dengan penuh keyakinan Allah akan menolongnya. Ya, Allah akan mengubah hati ayahnya tersebut. Ya. Baik, mungkin ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.